Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan yang sempurna. Amin. Baik, hari ini Ibu absen dulu ya. Amelia Nur Anjani ada? Ajeng Gunari ada? Rani Wahyu ada? Hayatun Nufus ada? Miss Rina Dwi Atifah ada? Sidi Waskito ada? Wah, alhamdulillah ya hari ini pada masuk semua. Ibu perhatikan kelas ini memang selalu rajin ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dan membaca tadarus dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya di sini? Ya, Sidi, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Coba anak-anak, Ibu mau tanya ini sama kalian. Apa di sini ada yang masih ingat materi apa yang kita bahas minggu kemarin? Siapa yang masih ingat? Ya, Rani, silahkan. Wah, bagus Rani, benar sekali. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu kewirausahaan. Nah, minggu kemarin juga Ibu memberikan tugas ya sama kalian. Coba diingat-ingat lagi. Nah, sekarang siapa yang belum mengerjakan tugas? Coba angkat tangan. Wah, sudah mengerjakan semua. Alhamdulillah. Berarti kelas ini rajin-rajin ya. Coba tolong PJ-nya. Siapa di sini PJ-nya? Nufus. Nufus minta tolong untuk dikumpulkan semuanya dan disimpan di meja depan ya. Terima kasih Nufus. Coba Ibu mau tanya, di sini siapa yang bercita-cita ingin menjadi wirausahawan? Wah, banyak ya. Sidi, Amel, Ajeng, Nufus juga. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum kita terjun ke dunia pemasaran, sebelum kita menjadi wirausahawan, kita harus tahu dulu apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan seorang wirausahawan. Nah, gunanya untuk apa kita mempelajari ini? Gunanya itu untuk mengatur perencanaan di awal. Nah, agar apa? Agar kita bisa memperkirakan apa saja yang harus kita lakukan dalam proses pemasaran tersebut. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya anak-anak. Kelompok pertama dari jajaran ini ya, dari jajaran ini sampai jajaran sini. Untuk kelompok kedua dari jajaran ini sampai jajaran ini ya. Baik, coba duduknya diperkelompok dulu. Ya, bagus. Nah, untuk kelompok 1, sebelah sini ya, kelompok 1, Ibu minta untuk kalian berdiskusi dan mencari poin apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan seorang wirausahawan. Untuk kelompok kedua, Ibu minta kalian untuk berdiskusi dan mencari poin-poin apa saja yang termasuk dalam faktor kegagalan dalam berwirausaha ya. Ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk membahas ini bersama kelompok kalian. Nanti setelah waktunya habis, Ibu akan minta perwakilan dari setiap kelompoknya untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Mengerti? Baik, silakan. Baik anak-anak, waktunya sudah habis ya. Ya, coba sekarang ngadep ke depan dulu ya anak-anak. Ya, baik. Sekarang sudah dapat poin-poinnya apa saja? Oke, nah sekarang Ibu minta untuk kelompok 1, perwakilannya siapa nih yang mau memaparkan? Ya, Amel. Silahkan Amel. Ya, bagus sekali ya Amel. Tepuk tangan dulu dong untuk Amel. Ya, sekarang dari kelompok 2. Siapa yang mau memaparkan hasil diskusinya? Ya, silahkan Ajeng. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Baik, silahkan duduk lagi Ajeng. Ya, baik anak-anak, dari jawaban kalian, Ibu lihat kalian sudah mulai paham ya, sudah mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan dari seorang wirausahawan dalam berwirausaha. Nah,
Sekarang Ibu mau sedikit menjelaskan ya, sedikit menjelaskan dari poin-poin tadi. Apa saja yang termasuk faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan seorang wirausahawan. Nah, coba anak-anak sekarang kita fokus dulu ke depan ya. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai poin-poin yang tadi sudah kalian dapat ya. Ibu akan menambahkan juga barangkali ada yang kurang. Nah, di sini ada faktor keberhasilan dalam berwirausaha ya. Nah, yang pertama adanya kemauan keras dan tekad yang kuat. Nah, anak-anak, ketika kita berwirausaha, kita harus mempunyai keinginan yang kuat dan tekad yang kuat, kawan. Nah, yang kedua, adanya memiliki modal yang cukup. Nah, dalam memulai berwirausaha, tentunya kita harus memiliki modal yang cukup ya anak-anak. Bukan hanya modal uang saja, tetapi juga kita harus mempunyai modal keterampilan. Kemudian, yang ketiga, tahu persis akan target pasar. Nah, anak-anak ini penting sekali nih. Kita harus memikirkan dulu sebelum kita berwirausaha ya. Kita harus memikirkan dulu. Misalkan kita punya produk. Nah, produk yang kita punya itu targetnya untuk siapa nih? Apakah untuk anak-anak? Apakah untuk orang dewasa? Nah, ini juga harus kita pikirkan matang-matang. Nah, yang keempat, pelayanan yang baik. Di sini ada yang mengerti nggak sih pelayanan yang baik itu maksudnya gimana? Kenapa ini termasuk ke dalam faktor keberhasilan dari seorang wirausahawan? Coba siapa yang bisa jawab? Ya, Amel, silahkan Amel. Ya, benar sekali anak-anak apa yang dijawab Amel ya. Contoh yang Amel berikan itu sudah tepat ya. Itu sesuai dengan poin yang kelima tadi. Yang keempat tadi, pelayanan yang baik. Nah, kemudian ada faktor yang kelima. Faktor yang kelima adalah pemasaran yang efektif. Nah, pemasaran yang efektif di sini maksudnya apa? Pemasaran yang efektif di sini, maksud dari pemasaran yang efektif adalah kita harus mempunyai teknik marketing yang cukup, yang bagus. Jadi ketika kita berwirausaha, ada baiknya kita mempelajari dulu nih bagaimana teknik marketing yang baik sehingga pemasaran yang kita lakukan ya bisa berjalan dengan baik dan efektif. Kemudian poin keenam. Nah, di sini poin keenam adalah networking yang luas. Nah, networking yang luas adalah hubungan. Maksudnya itu adalah kita harus mempunyai relasi yang baik dengan orang-orang. Kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan orang-orang. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk membantu meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap bidang yang kita geluti ini, wirausaha yang kita lakukan ini. Seperti itu anak-anak. Nah, kemudian kita lanjut ke poin yang ke-7. Adanya inovasi dan kreativitas yang tinggi. Nah, ketika kita berwirausaha, ketika kita mempunyai produk, kita harus bisa berinovasi anak-anak. Kita harus punya rasa atau kreativitas yang tinggi. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah ketika kita mempunyai produk yang itu-itu saja, pasti orang-orang akan merasa bosan, ya kan? Nah, makanya kita harus bisa berinovasi, mencari sesuatu yang baru. Agar apa? Agar orang-orang selalu tertarik untuk membeli produk dari kita. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian kita masuk ke faktor dan penyebab kegagalan wirausahawan. Yang pertama, kurangnya kehandalan SDM dan tidak kompeten dalam manajerial serta kurangnya pengalaman ketika menjalankan strategi perusahaan. Nah, kemudian yang kedua, kurangnya kehandalan pengelolaan administrasi dan keuangan. Kemudian poin yang ketiga adalah gagal dalam perencanaan. Nah, perencanaan itu sangat sekali penting anak-anak dalam berwirausaha. Kalau misalkan perencanaannya kurang baik, ke depannya itu bisa terjadi kegagalan karena kita tidak bisa memperkirakan dulu nih, nanti kita dalam proses berwirausaha akan seperti ini. Nah, kalau misalkan perencanaannya tidak baik, maka apa yang kita rencanakan tidak akan sesuai dengan yang ada di lapangan, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke poin yang keempat, anak-anak. Nah, kemudian poin keempat di sini tempat usaha dan lokasi yang kurang memadai. Nah, anak-anak,
dalam berwirausaha atau ketika kita menjalankan bisnis, lokasi itu sangat mempengaruhi anak-anak, sangat mempengaruhi. Ketika kita mempunyai produk yang bagus tapi lokasinya tidak tepat, maka itu juga bisa mempengaruhi, bisa terjadi kegagalan ya kan di bisnis kita seperti itu. Kemudian kita ke poin kelima, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi perubahan teknologi. Nah, anak-anak, ketika kita ingin berwirausaha, kita juga harus mengikuti zaman nih. Era teknologi sekarang sudah 4.0, sudah semakin canggih. Apa-apa pakainya internet, apa-apa pakainya gadget. Jadi, kalau misalkan kita tidak mampu dalam melakukan peralihan tersebut, otomatis kita akan ketinggalan anak-anak. Kita bisa tertinggal dari toko-toko yang lain atau penjual-penjual yang lain yang lebih paham tentang teknologi seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke poin yang ketujuh. Poin yang ketujuh yaitu tidak adanya produk yang baru atau tidak inovatif. Nah, baik anak-anak, itu tadi ya penjelasan dari poin-poin yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan seorang wirausahawan. Nah, baik, sampai di sini pembelajaran kita. Kemudian untuk minggu depan Ibu akan memberikan tugas ya. Nah, coba sekarang dicatat dulu ya tugasnya. Nah, ini tugasnya ada di PPT ya anak-anak. Silakan ditulis dulu tugasnya. Baik anak-anak, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Amin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.